Hikam ke-116. As-salatu tuhratul qulub wastiftahun libabil guyub. As-salatu mahallul munajat wa ma'dinul musofa tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tusriku fiha sawarikul anwar. Artinya, as-salatu bermula salat, tuhratul qulub adalah pembersih hati. Wastiftahun libabil guyub, dan pembuka pintu-pintu gaib atau alam malakut. Yang dimaksud guyub di situ adalah alam malakut. As-salatu bermula salat, mahallul munajat adalah tempatnya munajat. Wa ma'dinul musofat, dan tambangnya munajat khusus. Tattasi'u sangat luas, biha di dalam solat itu, mayadinul asror, rahasia-rahasia hati. Wa tusriku fiha, dan bersinar atau memancar fiha di dalam solat itu, sawarikul anwar, pancaran-pancaran cahaya ilmu dan ma'rifat. Hikmah yang ke-116 ini berbicara soal manfaat atau faidah dari solat yang kita lakukan. Al-Quran sudah menyatakan bahwa solat ini akan melindungi pelakunya dari berbuat keji dan kemaksiatan. Mungkin akan timbul dalam pertanyaan kita, Al-Quran menyatakan bahwa solat itu akan menjaga pelakunya dari berbuat kemaksiatan. Tetapi dalam kenyataannya, kenapa banyak yang orang sholat maksiat nggak pernah telat? Sholat Jumat berjamaah di masjid, pulang nukerin sendal. Kan kudunya mah nggak terjadi. Di mana nih persoalannya nih? Kita akan membedah itu tuh masalahnya tuh. Pada hikmah sebelumnya itu, kemarin itu berbicara soal mendirikan sholat dan mengerjakan sholat. Lanjutan dari hikmah yang ke-116 itu, ini berbicara mendirikan sholat. Apa saja manfaat atau faidah dari sholat yang kita dirikan. Bukan sholat yang kita kerjakan. Sholat yang kita dirikan. Yang pertama, as-sholatu tuhratul qulub, sebagai pembersih hati. Bagaimana kita melihatnya? Uraiannya, penjabarannya bahwa sholat itu sebagai pembersih hati. Kalau kita sholat, rukun yang pertama adalah niat sambil berbarengan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Kalimat atau ucapan yang kita ucapkan ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, itu sesungguhnya menunjukkan dan harus kita pahami dan harus kita hayati. Kalimat itu adalah sebagai pengakuan kita bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah. Itu sebagai sebuah ikrar. Kita menyatakan, meyakini bahwa tidak ada yang besar di alam dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang lebih mulia dan terhormat di alam dunia ini kecuali Allah. Jadi ketika kita Allahu Akbar, baik itu di dalam takbiratul ihram maupun di dalam takbiratul intikal, dan itu banyak. Allahu Akbar itu kan kita sebutkan itu. Berapa kali itu kita ucapkan Allahu Akbar itu menunjukkan tentang pengakuan kita bahwa tidak ada yang lebih besar dan lebih mulia, lebih agung kecuali Allah. Itu sebagai sebuah ikrar itu. Pernyataan kita. Dan itu perlu dihayati ketika kita Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, hayati bahwa tidak ada yang lebih besar
di alam dunia ini kecuali Allah saja satu. Nah itu makna daripada Allahu Akbar itu. Yang keduanya i'tirafu bisigorika wa zillika, itu sebagai sebuah pengakuan diri kita bahwa kita ini kecil, bahwa kita ini hina, sehingga itu menunjukkan sifat membentuk ketawaduan kita. Yang sekaligus juga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu membersihkan kolbu kita dari sifat takabur. Sehingga kalau orang itu sholat tapi dia sombong, takabur, merasa besar, disinggung marah, diomelin marah, difitnah marah, berarti masih ada rasa takaburnya itu. Orang yang suka sholat tapi dia masih marah, dihina, dia masih merasa besar, itu Allahu Akbarnya itu belum berfungsi. Belum berfungsi membersihkan kolbu. Makanya sholat itu bacaannya mesti kita pahami. Sehingga kita setiap langkah, perbuatan dan pekerjaan, bacaan yang kita baca di dalam sholat itu betul-betul menghayati. Itu sebagai pendidikan ketawaduan. Sehingga Allahu Akbar itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah menyatakan bahwa hanya Allah yang besar. Yang kedua mendidik kita untuk tawadu. Pembentukan tawadu. Allah sangat suka dengan orang yang bersikap tawadu. Kadang-kadang umumnya kan orang senang kalau dipuji. Ciri orang itu senang kalau dipuji ketika kita muji, lihat aja hidungnya, menggar enggak? Kalau hidungnya megar, senang dipuji dia itu. Itu umumnya udah watak manusia, dia senang dipuji itu. Tapi kalau kita sudah berbuah sholatnya Allahu Akbar, dipuji dia nggak merasa bangga, dihina dia nggak merasa kecil, terhina. Kenapa? Karena dia sudah tawadu, itu terbentuk oleh Allahu Akbar itu. Ini udah bisa begitu, Bu. Saya juga ini baru membaca, ya baru menghayati, mengikuti. Jadi sholat bukannya sekedar tadi memenuhi syarat rukunnya, bukan hanya sekedar memenuhi adab tawadun. Kita hayati supaya sholat itu dapat membentuk diri kita punya sikap tawadu. Orang yang tawadu semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sombong semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang namanya Ajazil. Ajazil itu adalah bangsa malaikat. Bangsa malaikat ketika Allah sudah selesai menciptakan Adam, lalu Allah itu menyuruh kepada para malaikat itu untuk memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam. Tetapi ada malaikat yang enggak mau memberikan penghormatan. Malaikat yang tidak mau memberikan penghormatan itu pemimpin malaikat, kemudian juga sebagai pemegang kunci surga, kemudian dia ada sebagai penasehat malaikat yang namanya Ajazil. Jadi Ajazil itu awalnya malaikat, kemudian menjadi iblis. Nyuruhnya kepada malaikat. Malaikat yang tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam itu iblis. Keluarlah. Istilah iblis itu adalah dari malaikat yang tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam. Di antara malaikat-malaikat itu kena dengan kesombongannya, fasajadu illa iblis, yang lainnya mau sujud memberikan penghormatan kepada Adam, kecuali ada malaikat yang tidak mau memberikan penghormatan sehingga diberikanlah namanya iblis. Dan dia merasa sombong. Kenapa sombong? Karena dia merasa diri dibuat dari api, sementara Nabi Adam terbuat dari. Nah itulah tuhratul qulub, itu di situ. Lafaz Allahu Akbar yang kita ucapkan di dalam sholat itu untuk membersihkan kolbu kita dari kesombongan, karena sifat sombong ujub itu merupakan pangkal daripada segala musibah, segala penyakit. Tuh, jadi yang pertama, as-sholatu tuhratul qulub. Salat itu faedahnya, gunanya adalah pembersih hati. Tapi salatnya salat yang didirikan, bukan salat yang dilakukan, bukan salat yang dikerjakan. Tuh ya, itu satu tuh, ya. Yang kedua,
wastiftahun libabil guyub, bahwa salat itu adalah sebagai pembuka pintu-pintu rahasia malakut, alam malakut. Ketika kita salat itu Allah perlihatkan itu pembuka. Ketika kita salat, yang salatnya itu hatinya udah bersih, Allahu Akbarnya itu berfungsi, sudah berjalan, sudah berfungsi membersihkan hatinya, dan Allahu Akbar itu sudah mengarahkan dia kepada sifat tawadu, sehingga kalau orang itu sudah merasa kecil, sudah merasa ada tawadu ketika Allahu Akbar, maka salat itu Allah bukakan di dalam salat itu untuk melihat alam-alam gaib, untuk melihat rahasia malakut. Kadang-kadang orang itu dalam sholat diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan orang-orang yang lagi disiksa di alam barzah. Maka sering gak kita suka melihat orang sholat, lalu baca ayat Quran, ketika berbicara soal neraka nangis dia, karena kelihatan neraka buat dia itu. Saya lihat itu yang orang Malaysia dulu, yang saya terkesan itu baca ini dia, nun wal qalami wa ma yasturun. Tuh, ketika dia pas berbicara soal neraka, nangis dianya, terseduh-seduh. Itu artinya apa? Istiftah, dibukakan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada dia tentang neraka. Ketika berbicara soal surga, diperlihatkan oleh Allah tentang kenikmatan surga. Ketika berbicara soal siksa, Allah perlihatkan orang-orang yang sedang disiksa di alam barzah. Sehingga dia nangis, takut, timbul rasa khauf ketika sholat. Karena sholat itu untuk orang yang kolbunya sudah bersih, Allah buka pintu-pintu rahasia alam malakut. Kalau kita sholat, masing-masing ayat-ayat yang kita baca, hati kemana? Oh, itu berarti belum terbuka tuh alam malakutnya. Termasuk saya juga begitu. Belum. Kita hayati, kita pahami itu belum terbuka. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar kolbunya itu udah bersih. Ini saya juga baru bisa ngomong doang nih kayak begini nih. Mudah-mudahan aja. Walaupun juga baru bisa ngomong doang, belum bisa seperti itu kondisinya. Tapi kita berupaya untuk mengarah ke situ gitu. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini juga bisa begitu. Ya, hati kita dengan sholat ini bersih. Makanya kita praktekkan itu. Ketika Allahu Akbar itu benar-benar merasa kita itu orang yang hina, orang yang fakir, orang yang lemah, terasa oleh kita, sehingga kita ada tertanam sifat tawadu, dan kita betul-betul yakin bahwa yang besar, yang mulia, yang berhak dibesarkan, yang berhak dimuliakan hanya Allah saja. Beda orang yang nangisnya karena memang dia timbul rasa khauf yang Allah perlihatkan neraka. Orang mah kadang ngatur azabun alim. Masing-masing baik antara ayat yang kita baca yang menyatakan siksa sangat pedih. Malah kadang orang teh Allah amin, padahal azabun alim, siksa yang sangat pedih. Enggak ada ngaruh dengan kita. Walaupun seperti itu ya wajarlah. Mudah-mudahan kita kalau udah ngaji nih kayak begini, mudah-mudahan Allah berikan, Allah bukakan di dalam sholat kita ini, kalau hati kita berupaya udah bersih, akan terlihat itu rahasia-rahasia alam malakut. Jadi faidah daripada sholat yang kita dirikan, bukan sholat yang kita lakukan. Sholat yang kita dirikan itu, fungsi yang keduanya adalah wastiftahun libabil guyub, sebagai pembuka pintu-pintu yang gaib atau rahasia-rahasia alam malakut. Wa innama kanatis sholatu istiftahan libabi asroril malakut. Kenapa sholat itu Allah jadikan sebagai pembuka rahasia-rahasia alam malakut? Limastamalat alaihi min tathhiril batin wa zahir. Karena sholat itu tadi berfungsi dia membersihkan zahir dan batin. Batin kita, qalbu kita dibersihkan ketika kita Allahu Akbar. Tadi penjabaran sudah saya jelaskan. Lalu dengan sholat yang kita lakukan, dengan sholat yang kita dirikan itu akan berfungsi sebagai penghapus dosa.
Digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum." Bagaimana menurut pendapat kamu jika di depan rumah kamu itu ada sungai? Law anna nahron bi babi ahadikum, di depan rumah kamu, di depan pintu itu ada sungai yang mengalir jernih, bersih, airnya banyak. Yaktasilu bihi kullayamin, kemudian kamu itu mandi 5 kali dalam sehari di sungai yang di depan rumah kamu itu. Hal yabqa min daronihi min sain, apakah akan tersisa daki yang ada di badan-badan orang yang mandi 5 kali sehari? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daronihi sayun. Enggak mungkinlah kotoran-kotoran atau daki itu akan tersisa melekat di badannya kalau dia sampai sehari 5 kali mandi. Qala, kata Allah, fadzalika mislu sholawatil khamsi, begitu juga dengan sholat 5 waktu. Seakan-akan sholat itu adalah sungai tadi, pembersih. Lalu kita sholat 5 waktu, seakan-akan kita tuh 5 kali mandi di sungai itu. Yamhullahu bihinnal khotoya, Allah akan menghapus, menghilangkan kesalahan-kesalahan kita itu dengan sholat 5 waktu itu. Jadi 2 fungsi sholat itu. Menghapuskan dosa-dosa zahir kita. Dosa-dosa zahir yang bisa dihapuskan dengan sholat itu adalah dosa-dosa yang kecil. Seperti apa? Kita membuka aurat, kita melihat aurat. Lewat beli ke pasar, ada ibu-ibu, emak-emak, germilian jengkol, saeutik tak buka, orang ngarandak saeutik. Ta eta insyaallah ku salat eta anggeus nu kitu teh. Saleutik. Kita punya dosa, kemudian terlihat dosa kita aurat kita perempuan ini. Nah, itu dengan salat insyaallah itu seperti kita kotor, mandi, maka insyaallah daki itu enggak akan tersisa dalam tubuh kita. Apalagi merasa ujub, merasa sombong, kemudian kita suudon, goreng patut, goreng sangka, kabatur, itu termasuk dosa ini. Maka kalau kita sholat, insya Allah itu akan bersih, seperti kita mandi di sungai atau mandi di sumur, menghilangkan kotoran-kotoran itu. Dan itu setiap hari kita pasti ada kotoran-kotoran yang kita nggak sadari. Maka sholat jangan sampai ditinggal ini. Pastilah kalau sholat mah. Sehingga kita tahu dengan hadis ini bahwa sholat itu di samping dia mensucikan kolbu, membersihkan kolbu batin kita dan juga membersihkan dohir kita. Maka dengan adanya sholat itu bisa membersihkan kolbu kita dan juga membersihkan dohir kita, maka sholat yang kita lakukan itu sebagai pembuka alam gaib, ya. Yang ketiga as-sholatu mahallul munajat. Sholat itu adalah tempatnya munajat. Munajat itu artinya berkomunikasi. Munajat itu artinya berdialog dengan Allah. Sehingga sholat itu sebagai sarana komunikasi. Ketika kita sholat itu, kita sesungguhnya itu sedang berdialog dengan Allah. Bagaimana rasanya selama ini kita sholat itu? Merasa enggak kita berdialog dengan Allah itu? Enggak merasa ya? Nah, sekarang udah tahu ilmunya. Jelas tidak. Yo, kenapa tidak? Karena kita enggak tahu di mana letaknya berdialog itu. Letaknya berdialog itu nih dalam hadis qudsi ini, sikat aja panjang masalahnya nih. Ini supaya kena waktunya nih. Satu, dalam hadis qudsi Allah berfirman, qasamtu sholata, aku membagi sholat ini baini wa baina abdi, antara aku dan antara hambaku. Yaitu di dalam bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibagi dua. Ada untukku, kata Allah, ada untuk hambaku. Wali abdi masalah, untuk hambaku itu apa yang dia minta. Ketika itu sifatnya permintaan, itulah bagian untuk hambaku. Dan ketika sifatnya itu pujian-pujian, itu adalah bagianku. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika orang yang sholat itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala ta'ala hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku.
Hayati ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan berarti bertepuk sebelah tangan. Cuma kita doang yang ngomong, itu dijawab ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Terjadi ada komunikasi aktif, komunikasi dua arah. Sehingga kita merasa ada komunikasi, kita merasa ada dialog. Yang dalam bahasa ini adalah munajat. Munajat mengutarakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika orang itu membaca ar-rahmanir rahim, qala ta'ala, Allah menjawab majjadani abdi, oh hambaku sedang mengagungkan aku. Kemudian wa idza qala, apabila orang yang sholat itu berkata atau mengucapkan membaca ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, qala ta'ala fawwadu ilayya abdi, oh hambaku sudah berserah diri kepadaku. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, berarti kita itu sebagai sebuah penyerahan kita, udah tafwid pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menyatakan bahwa yang merajai alam ini adalah Allah, bukan presiden, bukan perdana menteri, tapi yang merajai alam dunia dan akhirat, maliki yaumiddin, adalah Allah. Itu menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah sebagai raja yang maharaja, raja dari segala raja. Kemudian wa idza qala, apabila kita orang yang sholat itu mengatakan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah hadza baini wa baina abdi, inilah batasan antara aku dan hambaku. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ketika membaca iyyaka na'budu, inilah batas yang bagian aku, kata Allah. Kemudian ke wa idza qala, dan apabila hamba itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala ta'ala, Allah menjawab hadza li abdi, inilah bagian untuk hambaku, ihdinas siratal mustaqim, karena meminta kita untuk diberikan petunjuk dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang dilalui oleh Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdub itu Yahudi dan Nasrani itu. Dialog kita dengan Allah di dalam sholat itu ketika kita membaca Al-Fatihah. Maka hayati ketika kita membaca Al-Fatihah itu, kita tuh sedang berdialog dengan Allah. Allah itu ngejawab, jawabannya tadi itu. Ya, sehingga merasa kita itu bahwa sholat itu mahallul munajah, tempatnya kita berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'dinul musofat, dan juga sebagai sumber atau tambangnya munajat khusus. Musofat juga munajat. Munajat juga berbicara dengan Allah. Cuma bedanya antara munajat dengan musofat itu, kalau munajat itu bisa dibalik hijab. Artinya munajatnya, berbicaranya itu tidak berhadapan begini, ada hijab. Contoh nih, kita mau bertamu ke saudara kita atau ke seseorang, pintu rumahnya tertutup, lalu kita mengatakan assalamualaikum, terjawablah di dalam tuh waalaikumsalam. Itu munajat, ngomong tapi nggak kelihatan. Nah, orang yang mengatakan waalaikumsalam itu kan belum keluar, masih dalam rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu namanya munajat. Kita berdialog, berkomunikasi itu di balik hijab, itu munajat. Munajat. Kalau musofat, berdialog langsung, nggak ada hijab, itu musofat. Nah, sholat itu di samping sebagai munajat dan juga sebagai musofat. Musofat itu munajat langsung khusus itu. Wafil hadis, ada dalam satu hadis, innal abda idza qama ila sholati, hamba itu apabila dia mendirikan sholat, rafa Allahul hijaba bainahu wa bainallah, Allah akan mengangkat hijab antara dia dengan Allah itu. Jadi ketika kita mendirikan sholat,
hijab itu Allah angkat dengan catatan orang yang sholat itu kolbunya udah bersih. Kalau kita kolbunya masih kotor, masih campur aduk, maka hijab itu enggak Allah angkat. Sehingga sholat ya sholat, kita enggak akan merasakan sesuatu. Dari sholat yang kita lakukan, dari mulai Allahu Akbar, dari mulai kita baca Fatihah, kita enggak akan merasakan sesuatu. Karena masih belum diangkat oleh Allah hijabnya. Innal abda idza qama ila sholati, Allah sudah menyatakan apabila seseorang itu sudah berdiri mendirikan sholat, rafa Allahul hijab, maka Allah akan mengangkat hijab antara dia dengan Allah, bainahu wa bainallah. Wa tattasi'u fiha mayadinul asrar. Nah, yang kelima adalah yang terakhir ini, tasruku fiha sawarikul anwar. Akan memancar cahaya-cahaya ilmu. Orang yang sholat itu Allah buka hijab antara dia dengan Allah, lalu Allah titipkan ilmu makrifat kepada hati orang itu. Setelah Allah titipkan ilmu makrifat kepada hati orang yang sedang sholat, yang udah bersih hatinya itu, tasruku fiha sawarikul anwar, maka ilmu makrifat yang Allah titipkan di dalam hati orang itu memancar ke seluruh tubuh, terbawa keluar sholat, sehingga nur makrifat yang Allah titipkan di dalam kalbunya itu memancar kepada mata, maka mata akan terjaga, enggak mau dibawa melihat hal-hal yang Allah larang. Ketika memancar ke lidah, enggak mau lidah itu akan terjaga untuk menggibah, untuk berbicara sesuatu yang menjengkelkan, untuk berbicara sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, untuk berbicara sesuatu yang Allah enggak suka. Kalau nur ilahi yang itu sudah memancar ke lidah. Lalu nur makrifat yang Allah berikan, dititipkan di dalam kalbu itu memancar ke tangan. Maka tangan ini akan terjaga dari mengambil barang orang, akan terjaga dari berbuat tidak baik kepada orang lain. Jika memancar ke kaki, maka kaki pun juga akan terjaga dari melangkahkan kaki kepada yang Allah nggak suka, yang Allah nggak ridho. Sehingga disitulah makna tadi inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu punya daya ampuh menjaga orang yang melakukannya dari berbuat kemungkaran. Nah, terjawablah sekarang kenapa banyak yang orang sholat tapi maksiat nggak telat. Banyak orang yang sholat tapi maksiat terus. Kenapa? Padahal Allah sudah menjamin inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Berarti semua orang yang sholat itu maunya dia akan terpelihara dari buat kemungkaran, dari buat kemaksiatan, tapi kenyataannya belum bisa. Persoalannya tadi apa? Persoalannya belum dikatakan sholat dia itu mendirikan sholat. Maka ayo sama-sama kita berupaya sholat yang biasa kita lakukan tuh upayakan supaya sholat yang kita lakukan itu masuk ke dalam kategori mendirikan sholat. Jangan sampai dikatakan fama kullu musallin mukimun. Tidak setiap orang yang sholat itu mendirikan sholat. Tapi orang yang mendirikan sholat sudah pasti sholat. Tapi orang yang sholat belum tentu dia mendirikan sholat. Kenapa? Kekhusyuannya nggak ada, dia hatinya belum bersih, sehingga hijabnya itu masih tertutup, belum diangkat oleh Allah antara dia dengan Allah, sehingga dia nggak merasakan komunikasi dengan Allah saat dia sholat. Sehingga dia nggak bisa khusyuk, nggak bisa fokus kepada Allah karena Allah tutupnya itu belum diangkat. Ya, itulah sehingga kalau malam tanahu sholatuhu anil fahsai wal munkar, kalau orang yang sholat kemudian kemaksiatan jalan terus, lam tazidhu minallah illa budan. Sholat yang begitu itu bukan mendekatkan kepada diri kepada Allah, justru semakin menjauhkan dia dengan Allah. Ya, kalau sholat kita itu tidak bisa menjaga diri kita dari berbuat kemungkaran, maka lam tazidhu minallah illa budan.
Salat yang dia lakukan itu bukan mendekatkan dia kepada Allah, tapi justru membuat dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-117, wallahu alam bisawab.